Harusnya jadwalnya hari ini Pak Arik maupun Ibu Tamara harus hadir. Tapi kebetulan klien kita Pak Arik dalam keadaan sakit. Padahal dia pengen banget ketemu sama Tamara. Tapi tidak bisa hadir karena sakit. Ada surat sakitnya jadi tidak bisa hadir. Kemudian mediasi untuk akhirnya tunda untuk tanggal 15 Maret 2023. Tapi posisi ada di Amerika nggak di sini? Di Amerika. Pada prinsipnya hakim mediasi tadi menyatakan memberikan peluang untuk mediasi. Tetapi pada prinsipnya seperti ini. Gugatan itu menyangkut tentang biaya Pak Bles di saat sakit. Ada 3 kali sakit di bulan ada 3 kali sakit. Kemudian sakit pertama itu di California, Pak Bles yang ngurusin, biaya semua dari Pak Arik yang ngurusin. Sakit kedua juga kakinya diamputasi, itu pun Pak Arik yang ngurusin. Termasuk seluruh biaya rumah sakit ada di Pak Arik yang nanggung semua. Tahun 2000. Kemudian tahun 2001 meninggallah Pak Bles. Dan ternyata seluruh biaya rumah sakit ditanggung oleh Pak Arik. Kemudian 1 bulan setelah Pak Bles meninggal, adalah kesepakatan sama para ahli waris, terutama sama Tamara. Ini gimana nih biaya rumah sakit? Akhirnya disepakatilah bagi 2. Totalnya 103.000 US dollar, sehingga dibagi 2, 51.000. Tahun 2001, 1 bulan setelah Pak Bles meninggal ditandatangani bulan Desember. Tapi ternyata sampai hari ini udah 20 tahun lebih Ibu Tamara nggak bayar uangnya. Nah, tidak mengembalikan biaya rumah sakit tadi. Ya memang Pak Arik itu kan keluarganya abang kakaknya. Awalnya sih ya sudahlah, ngapainlah ribut-ribut gitu kan. Tapi ternyata terus sampailah akhirnya Pak Arik itu dilaporkan kemana-mana, sampai ke polisi, ke Polda Jawa Barat. Dibilang Pak Arik ini itu, dibilang Pak Arik menggelapkan. Padahal Pak Arik tidak nagih dibiayain sudah 21 tahun. Sakit hati Pak Arik terhadap apa yang dilakukan oleh Tamara. Yang bilang penipuan. Nah itu tidak ada, semua penipuan penggelapan tidak ada. Penipuan apa maksudnya? Penipuan katanya hotel begini segala macam, dan itu di Polda Jawa Barat dilaporkan. Nah pikiran Pak Arik pada saat itu dilaporkan, berarti ini Tamara pengen masukkan Pak Arik ke penjara. Orang yang dilaporkan ke polisi pasti berpikiran, oh saya mau dimasukkan ke penjara nih oleh Ibu Tamara nih. Nah, adik kok mau melaporkan kakaknya masuk penjara. Kemudian yang namanya manusia kan punya batas waktu, batas kesabaran. Kemudian akhirnya dia melakukan perlawanan Pak Arik. Memberitahu bahwa ini nggak benar. Ya mulai ungkitlah masalah biaya rumah sakit. Inilah sebenarnya kebenarannya yang banyak yang tidak tahu. Soal warisan kan beda Bang. Gimana? Sudah beberapa tahun sudah putus. Karena Pak Ibu Tamara itu selalu buat perbuatan lapor polisi gitu, menyakiti hati Pak Arik kan. Harusnya kan dia ngomong ini gimana kakak. Ini gimana kakak? Sedangkan Pak Arik nggak pernah nyinggung uang yang di 1.000 US dollar sekian puluh tahun. Tapi dilaporkan polisi kan dia sakit hati. Berarti pakaian itu sore itu sebenarnya siapa yang pesan sih Pak Arik sendiri atau gimana? Karena kan dari pihak sana bilang katanya belum ada pembagian. Nah, itu kan perusahaan dikelola oleh perusahaan. Perusahaan ini kan punya saham masing-masing. Nah, Tamara ini punya saham 20%. Pak Arik itu mayoritas. Ya, mayoritas dia atas 50%, Tamara 20%. Nah, dia bilang gimana mau mengelola itu, saya nggak dilibatkan. Ya kan udah ada pengurusnya. Pemegang saham itu kan menunjuk pengurusnya. Siapa pengurusnya? Direkturnya, komisaris, kan semua dia diurusin direktur komisaris. Gitu loh. Bang, jadi artinya hotel itu bukan murni punya Tamara ya? Ada saham-saham yang dibagi-bagi. Iya, itu perusahaan saham-saham. Jadi 20% milik Tamara. Dan memang ada surat wasiatnya. Soal 20%-nya itu selama ini udah dibagi ke Mbak bagi Tamara belum? Ya kan dia pemegang saham. Udah dapat. Dia dapat. Kalau
kalau perusahaan itu untung, hotel itu untung, dia dikasih dividen. Berapa kali dikasih dividen? Ya kan? Tapi memang kan kemarin tuh COVID-19, hotel hancur semua. Itu kan hancur semua. Jadi dividennya itu nggak ada. Nggak ada, malah Di rugi. hotel itu nggak ada. Malah rugi hotelnya. Nah kalau rugi masa namanya pemegang saham jangan dong untung aja rugi nggak mau. Nggak benar namanya. Pemegang saham itu bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Begitu untung dia minta, begitu rugi dia hilang. Nggak tanggung jawab, dan nggak tanggung jawab. Sama dengan yang perobatan itu. Kalau dia kan gini, Pak Arik itu selaku anak yang baik membiayai perobatan. Nah Tamara diminta selaku anak yang baik untuk memberikan biaya, sebagian biaya pengobatan tadi. Bang, masalahnya kenapa cuma dibagi berdua? Ya memang tadinya masih sekarang udah meninggal ya. Tadinya kan pada masih hidup tuh dan keluarganya banyak. Kenapa hanya dibagi dua? Kenapa nggak anak-anak yang lain juga keluarga-keluarga yang lain itu juga dibagi? Itu semua yang lain tuh kan lagi susah semua hidup. Tamara kan lagi banyak duitnya. Pada saat itu yang lain tuh kan lagi pada susah semua. Masa dia bebankan semua ke kan enggak, udahlah biar Tamara aja. Tamara juga udahlah biar. Sekarang Tamara ngelak lagi. Ya gue nggak bayar deh, gimana ceritanya? Tapi dari pihak sana bilang tidak ada hitam dan di atas itu kan perjanjian itu bang. Sudah ada tanda tangan Tamara. Kita nggak akan buat gugatan kalau tidak punya bukti. Tamara itu sudah tanda tangan 50% itu ditanggung oleh Pak Arik, 50% ditanggung oleh Tamara. Sampai hari ini 21 tahun Tamara belum mengembalikan biaya tadi. Sampai serput. Artinya setelah ini Dan itu sebenarnya tidak mau dituntut juga sama Pak Arik. Sebenarnya karena sekian puluh tahun sampai Tamara Pak Arik punya batas kesabaran, dia dilaporkan menipu, menggelapkan hotel. Berarti kan dia mau masukin penjara, makanya dia gini kan. Dia bereaksi dalam gugatan Bang, ini. tapi di dalam media, di ruang mediasi sana tidak tidak mempermasalahkan utang warisan bang, tapi lebih menekankan hubungan saudara antara kakak dan adik. Iya, Gimana tuh, Bang? Kalau mediasi. misalnya Pada prinsipnya kami ini selaku pengacara menginginkan juga berdamai lah. Namanya kakak adik, masa nggak bisa berdamai? Jadi tidak hanya pihak Tamara maupun pihak pengadilan, kami juga menginginkan. Tapi semua itu kan kembali kepada prinsipal kita, kan begitu. Dia sakit hati, dilaporkan ke polisi, mau dimasukkan ke penjara sama adiknya. Gimana coba? tapi kalau untuk ada kemungkinan untuk berdamai kan di Tamara. Seandainya Tamara cabut laporan di Polres Jawa Barat, apakah udah itu? Kami akan, kalau pihak Tamara mempunyai itikat baik semua, bagus-bagus, kita juga bagus-bagus, kita mungkin sampaikan. Yaudah bagus-bagus lah, nggak usah ribut-ribut gitu. Kami juga nggak menginginkan loh ribut-ribut begitu ya, perselisihan begitu. Apalagi ini kan keluarga, kalau bisa selesaikan lah di antara mereka ya. Tapi pada intinya dia marah, sakit hati gara-gara Tamara melaporkan dia ke polisi. Pak Arik menyatakan berpikiran bahwa Tamara memasukkan Pak Arik ke penjara. Jadi bukan Itu karena tidak yang baik, tidak baik adik Berapa itu. lama kasusnya bang? Hah? Kasusnya berapa lama laporannya? Udah berapa lama? 2-3 tahun. 2-3 tahun. Bang, artinya kalau Mbak Tamara mencabut laporannya, apakah Abang juga kelihatannya bersedia untuk berdamai dan gimana? Kami pada prinsipnya, Pak Arik itu pada prinsipnya tidak ingin keributan. Tapi kan dari pihak sana semua, pihak Tamara, semua dari pihak Pak Tamara. Ya? Begitu ya kira-kira ya. Pada prinsipnya kami kasih solusi yang terbaik bagi klien kami ya. Solusinya apa nih tadi? Hah? Ingin berdamai, masih Ingin ruang didamaikan perdamaian nggak nggak? sebagai Kami pada prinsipnya selaku kuasa pengen yang terbaik bagi klien kami. apa solusi? Ya kan gitu. Kalau ternyata Pak Arik mau berdamai, alhamdulillah. Tapi kalau Pak Arik ternyata tidak mau berdamai, itu keputusan ada di dia, bukan ada di kami. Tapi pada prinsipnya kami pengen selesaikan dengan baik-baik. Oke?